Jadi seperti ini, Mas. Mas mau menceritain kisah horor katanya. Ini dimulai dari mana, Mas? Bisa langsung diceritakan? Baik, jadi ini cerita pendakian saya di tahun kemarin 2022. Tepatnya di bulan Juni, saya mengajak satu teman saya namanya Ricky naik ke Gunung Slamet. Dari Malang saya naik sepeda motor ke Purbalingga, kurang lebih menempuh waktu sekitar 14 jam sampai di base camp jam 9 malam. Sampai di base camp jam 9 malam, Mas. Betul. Perjalanan dari Malang ya? Ya, Itu nggak capek, Mas? ya karena kecapean akhirnya sampainya di base camp itu kita langsung istirahat. Terus besoknya karena kita masih capek, akhirnya kita menggunakan jasa ojek untuk ke pos 1. Jadi dari base camp ke pos 1 itu yang seharusnya jarak tempuhnya 1 jam, itu kita ngojek jadi 20 menit. Oh, jadi lebih cepat, Mas ya? Betul. Itu kita pendakian kita mulai jam 8 pagi lah. Berapa orang, Mas? Saya 2 orang, saya sama Ricky naik. Kebetulan pada hari itu karena weekday itu kita cuma ketemu satu rombongan, itu pun mereka trail run. Trailer run itu gimana, Mas ya? Jadi trail run ini kayak suatu kegiatan outdoor, lari gunung gitu. Jadi dia mulai dari base camp sampai puncak itu lari, jadi bisa dipastikan dia tektok nggak camp. Jadi naik ke puncak, dari puncak langsung turun lagi, tapi sambil lari gitu, Mas ya? Jadi nggak ngecamp ya mereka ya? enggak. Kita trekking jam 8 pagi ke pos 1, terus ke pos 2, dan sampai di pos 3. Sampai pos 3 itu zuhur, akhirnya kita break untuk makan siang. Makan siang di pos 3 karena di pos 3 ada warung dan kebetulan buka, jadi kita makan semangka, terus beli es, beli gorengan. Gak kerasa kita molor sampai jam 2. Oh, Dan posisi itu sudah mendung lah, Mas. Sudah mendung. iya. Jadi di pos 3 ini masih warung dulu, Mas ya? Ya, setelah makan kita masih mampir beli gorengan, Karena beli semangka. naik gunung, Mas ya? Betul. Mumpung ada warung. Nah. Oke. Sekitar jam 2 kita lanjut jalan. Target kita mau camp di pos 5, di pos Samyang Rangkah itu namanya. Oh, namanya pos Samyang Rangkah. Ya. Oke. Baru jalan sekitar 200 meter lah dari pos 3. Itu tiba-tiba hujan turun, Mas. Itu tiba-tiba banget ya? Ya, jadi kita jalan sebentar, hujan datang. Akhirnya mau nggak mau kita pasang jas hujan, kita trekking sambil hujan-hujanan tuh. Posisi saya berjalan itu saya di depan, terus Ricky di belakang. Jadi kita beriringan depan belakang jalan. Saya sesekali manggil Ricky, "Rik, amanah." Tujuannya saya tanya ke Ricky, mau tahu jarak kita itu dekat Masih apa aman jauh. apa enggak gitu ya? Iya, aman gitu katanya. Ya udah lanjutlah jalan. Terus saya panggil lagi tuh anaknya, "Rik, gimana aman?" Dia nggak menimpali omongan saya, dia mendengar. Oh, masih mendengar? Iya, tapi setelah saya toleh ke belakang, ternyata jaraknya lumayan jauh dengan saya. Akhirnya saya berhenti, saya tunggu dia sampai dekat. Terus saya tanya, "Kenapa, Rik?" "Nggak apa-apa, berat." Padahal itu mungkin itu memang karena dia kan mendaki baru ke Gunung Butak. Setelah ke Gunung Butak langsung saya ajak nih ke Gunung Slamet. Berarti temannya Mas ini, Ricky namanya ini, baru kenal? Dia teman saya di Mojokerto. Oh, Jadi waktu saya ada libur kuliah, saya ajak main ke Mawarik, naik ke Gunung Slamet. Ayo. Ya mau, ya wes saya ajak dia. itu teman udah lama, Mas ya? Iya, Cuman dia baru naik ke Butak. tuh. Saya tanya, "Capek, Arik? Berat?" "Ya wes, ini carriermu aku yang bawa. Ini jalan biasa aja, nggak bawa apa-apa." "Jangan, nggak apa-apa, aku yang bawa." Tanya dia gitu. Ya udah kalau gitu posisi jalan kita ayo ditukar. Jadi ayo kamu yang di depan biar aku yang di belakang.
Ya udah ayo. Supaya antisipasi nggak ketinggalan lagi ya. Iya betul. Lanjut jalan sekitar 40 menitan kita udah sampai nih pos 4 itu sudah kelihatan. Tiba-tiba Ricky itu jalur di pos 4 kan cuma satu jalur itu mas, cuma lurus saja. Ricky itu ke kiri, padahal di kiri itu rapat itu mas, itu nggak ada jalur ya, kayak jalurnya itu ketutup, nggak ada jalur di sebelah kiri. Berarti rapat ini artinya banyak pertumbuhan ya. Betul, nggak ada jalur ya. Ya itu dipastikan bukan jalur. Positif saya mungkin dia mau buang air kecil, soalnya dia melipir ke arah yang bukan jalur, tapi dia sambil lari mas. Dia sambil lari. Tadi katanya kan dia capek saya juga kaget kok tiba-tiba anak ini lari gitu. Saya teriakin, loh Rick kemana Rick? Dia, loh lah ini di pos 4 ada warung. Padahal mas di base camp tadi waktu kita di briefing di pos 4 ini nggak ada warung. Oh. Dia ngomong, loh iki lo ada warung, ayo berhenti dulu. Lah itu di belakang warung lo rame, ada pendopo tadi. Berarti ini mas lihat warung apa enggak? Saya di belakang nggak lihat mas, nggak lihat warung. Padahal yang saya lihat itu jelas itu jalur yang tertutup, banyak pepohonan, nggak ada apapun sama sekali. Menurut Ricky ini ada warung. Nah di situ saya bingung, akhirnya saya lari, saya tepok pundaknya. Rick, istighfar Rick, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Setelah itu dia sadar, loh iya ya, ini bukan jalur ini. Tapi itu udah jauh mas, melewati semak-semak itu. Mungkin sekitar 50 meter itu mas dia udah masuk ke dalam semak-semak itu. 50 meter? Iya. Berarti itu udah jauh mas ya. Nah untungnya kekejar itu sama saya. Saya lihat wajahnya udah panik mas Ricky, seperti kayak ketakutan gitu. Situ saya coba menenangkan, istighfar, ayo lanjut jalan, jalurnya lo ini lo, jalurnya cuma lurus, nggak ada ke kiri. Mas mengingatkan, iya jalurnya nggak ada lagi. Iya der gitu. Yaudah ayo lanjut jalan, kita beriringan aja, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, kita jalan berjajar kanan kiri. Berarti setelah kejadian itu keluar dari jalur yang dia masuk sama itu, yang masuk kalian dua ini mas sama Ricky sama temennya ini jalannya kanan kiri gitu. Ya kita beriringan betul. Posisi hujan deras, kami jalan, udah sore juga itu kayaknya, sudah lepas asar, kabut turun. Akhirnya saya ambil headlamp, pasang headlamp. Nah tapi headlamp yang saya bawa sama Ricky itu lampunya warna putih mas, jadi nggak bisa tembus kabut. Yang saya kira pakai headlamp jarak pandang jalur itu bisa luas, ternyata sama aja. Jadi cuma jarak pandang mungkin hanya nggak sampai 100 meter kan. Jadi kita jalan pelan-pelan di situ. Kita jalan pelan-pelan, nggak tahu kenapa saya dari kejauhan ini mas, samar-samar. Saya kayak dengar suara sinden mas, kayak ada orang hajatan mas. Jadi ada suara seorang perempuan lagi menyanyikan tembang-tembang Jawa itu. Kayak kalau nyebutnya itu sinden mungkin mas. Betul. Tapi mas itu denger ini? Dengar, saya dengar. Tapi suaranya tuh kayak samar itu mas, dari jauh. Jadi kayak berarti nggak kedengeran jelas dia, nggak dengar vokalnya secara jelas ya? Enggak, samar. Itu saya mungkin di bawah ada orang hajatan, ada orang punya acara, jadi suaranya masih kedengar sampai sini. Masih logik sih. Betul, saya cuma batin dalam hati, lanjutlah saya jalan. Semakin saya naik mas, suara orang menyanyi itu semakin terdengar jelas dan diikuti oleh suara gending Jawa. Jadi yang awalnya itu hanya suara orang menyanyi, orang yang nyindir doang. Semakin ke atas itu ada suara kayak gamelan. Jadi kayak ada sebuah pesta rakyat atau hajatan. Tapi semakin saya naik suaranya itu semakin jelas. Nah, berarti kan gini mas, secara logika kalau kita semakin turun harusnya kita semakin jelas dong. Kalau naik kan semakin nggak kedengar. Nah di situ harusnya kan gitu mas. Betul. Di situ saya kayak bingung, ini kok semakin ke atas semakin kedengeran, apa di atas ada hajatan kan ya juga nggak mungkin ini. Oh mungkin saja mas, kita pikir logik dulu lah. Nah mungkin di atas ada kampung yang belum mas lewati. Semakin saya naik tiba-tiba ada suara gong mas, duang. Di situ saya panik, saya kaget, saya noleh ke Ricky. Kamu denger dari? Iki denger juga.
Di situ saya lihat jam tangan, ternyata itu sudah jam setengah 6 sore. Padahal di peta yang dikasih orang base camp waktu Jam berapa mas? setengah 6 6 sore. sore. Kami kan tadi di base camp dikasih peta ini sama orang-orang base camp. Jarak antara pos 4 dan pos 5 itu sebentar kok mas. Kalau katanya itu normalnya cuma sejam. Ini Kita udah berjalan itu berarti sekitar 2-3 jam. loh. Dan itu pun belum sampai di pos 5. Oh. Yang sisanya lagi berapa jam itu kemana dong? Itu saya nggak tahu, soalnya hujan deras itu mas posisinya. Tadi kan kabut nih, dengar suara dong. Itu berapa kali mas? Satu kali mas, Terus satu kali kali. Tapi suaranya sangat benar-benar kedenger itu. Dong, berarti gitu ya. Betul. Dan itu baru mas sadar bahwa Baru sudah setengah 6 sore. Di situ saya sama Ricky sudah panik. Akhirnya saya paksa jalan terus. Di dalam pikiran saya pos 5 udah deket, jadi saya harus ngejar nih sampai pos 5. Saya jalan, saya nggak menghiraukan wis suara gong, suara sisinden dan suara gamelan itu saya nggak hiraukan, saya lanjut aja jalan. Dan akhirnya alhamdulillah kita sampai di pos 5 mas. Itu jam berapa mas? Sekitar jam 6:30 lebih lah itu. Loh, Hampir berarti jam kan 7. ini mas akan tadi itu muter-muter di pos berapa? 4 ya? Setelah pos 4. Jadi pos 4 itu namanya pos Samarantu. Katanya orang-orang base camp sama yang saya pernah lihat di medsos itu, Iya. itu pos paling angker. Oh, saya juga pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman juga. Tapi saya nggak berpikiran aneh-aneh di situ. Jadi suara-suara tadi itu saya coba hilangkan dari pikiran saya. Dan toh alhamdulillah kita juga sudah sampai nih di pos 5. Jadi dari setelah pos 4 tadi, saya itu nggak tahu saya itu lagi di mana, saya nggak tahu. Yang penting alhamdulillah aja udah sampai di pos 5. Berarti di pos 5 setengah 7 ya? Betul. Oke. Ternyata di pos 5 ada warung mas. Cuma karena mungkin udah malam, weekday juga, warungnya itu tutup, nggak buka. Di pos 5 juga saya lihat ada satu tenda mas yang berdiri. Jadi alhamdulillah saya sama Ricky nggak sendirian di sini. Jadi di pos 5 nggak sendirian mas? Ya ada satu tenda. Akhirnya cobalah saya tegur itu si pendaki itu. Yang ada di dalam tenda ya? Betul. Ngopi mas. Nggak ada jawaban dari orang yang ada di dalam tenda itu. Mungkin udah tidur mereka. Akhirnya saya bangun tenda, lalu masak. Setelah masak, masakan matang, saya makan di dalam tenda mas. Saat makan ini mas, nggak tahu kenapa itu di luar itu ramai mas. Padahal warung itu jelas-jelas kan tutup. Tapi kayak ada suara orang beli di warung itu. Ya suaranya seperti kegiatan warung pada umumnya. Jadi ada orang beli terus ramai, banyak orang. Padahal di pos 5 cuma ada satu tenda, pun itu orangnya juga mungkin udah tidur. Oh itu posisi jam berapa mas ya? Sekitar jam 8 itu mas. Ya masih belum malam-malam sekali itu mas. Lumayan panik saya sama Ricky. Akhirnya untuk mengalihkan panikan dan ketakutan kami, supaya nggak berpikir negatif mas ya? iya saya inisiatif aja mas, buka HP, buka kamera, saya bikin podcast obrolan di dalam tenda kayak pendaki-pendaki yang di YouTube itu loh. Tapi itu beneran bikin nggak mas? Iya saya ngobrol tentang pendakian sama Ricky itu. Kira-kira jam 10 lah, rasa ngantuk sudah mulai datang. Jam 10 malam tuh? Ya akhirnya saya tutup kamera, pakai sleeping bag, tidur saya sama Ricky. Jam 1 lah, sekitar jam 1 Ricky terbangun. Dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia ngomongkan saya, Der, ayo anterin aku buang air kecil. Dia minta dianterin? Ya saya temenin, saya sama Ricky keluar tenda. Dia buang air kecil di sebelah tenda agak jauh sedikit. Dia buang air kecil, saya nunggu di depan tenda. Setelah itu kami masuk lagi, baru mau masang sleeping bag untuk lanjut tidur mas. Tiba-tiba suara gamelan yang kita dengar setelah pos 4 tadi itu terdengar mas, jelas. Dan suara itu diiringi oleh nyanyian sinden. Jadi semua suara itu berkumpul jadi satu di pos 5 itu tadi. Oh gitu mas ya. Berarti suara yang ada di pos 4 tadi yang tadinya dialami mas kembali datang lagi. Iya.
Saya langsung kaget mas di situ, panik, saya benar-benar panik. Soalnya suara itu semua itu terdengar dan sangat jelas sekali di telinga saya dan Ricky. Kami berdua mendengar. Akhirnya kami coba untuk paksa lanjut tidur. Kami lanjut tidur, nggak bisa tidur. Di luar tenda kami ada orang yang berjalan mengelilingi tenda kami. Jadi kami melihat bayangan di luar. Satu orang yang berjalan mengitari tenda kami. Iya iya. Akhirnya saya nggak hiraukan, lampu tenda saya matikan supaya bayangan itu nggak nampak. Saya lanjut tidur. Itu Ricky juga lihat nggak mas? Kami berdua lihat ini mas. Kami berdua lihat, kami berdua panik. Bukan mas sendiri yang lihat ya? Bukan. Jadi berdua ini memang benar-benar lihat. Ya, kami paksa tidur. Nah, tiba-tiba itu tali tenda itu kayak ada yang kesandung di tali tenda mas. Sek-sek. Jadi suara orang yang mengelilingi tenda kami itu dia itu kesandung di tali tenda kami. Jadi menimbulkan kayak gesekan dan suara sek-sek gitu. Semakin panik saya mas di situ. Saya sama Ricky panik, benar-benar panik. Akhirnya saya bilang ke Ricky, udah Rick, nggak usah diraukan, ayo kita lanjut tidur aja. Ayo kita tidur, kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh, lanjutlah tidur. Saya kira udah nyenyak itu mas tidur saya. Ternyata selang sekitar 3 jam itu, hampir-hampir mau mendekati waktu subuh, saya mendengar ada suara nenek-nenek ini. Ini persis di belakang tenda kami. Suara nenek-nenek. Dia bilang, kon kabeh gak bakalan selamat ndek kene. Sesuk yo ngger, awakmu tak susul. Wis dienteni Mbah Danyang. Merinding saya ini mas, cerita sambil merinding. Itu Ricky juga dengar? Apa mas doang yang dengar itu? Setelah saya mendengar suara itu, saya noleh ke Ricky dan Ricky ternyata mendengar. Ricky juga kaget. Jadi kami berdua mendengar suara itu. Saya bilang ke Ricky, Rick, udah besok nggak usah summit, kita nggak usah ke puncak. Besok pagi kita packing, kita sarapan, kita turun, kita balik. Ricky hanya mengangguk. Akhirnya dengan rasa takut yang sudah benar-benar takut ini mas, pikiran saya udah ngelantur kemana-mana. Saya tidur, saya merem, alhamdulillah udah nggak terjadi serangan. Akhirnya jam 5 pagi kami terbangun karena udah lumayan cerah lah, walaupun pagi itu cuaca masih sedikit kabut tapi nggak hujan. Saya keluar dari tenda, saya packing, Ricky mulai masak, dan ternyata tenda semalam yang kami sapa nggak ada orangnya. Oh yang di depan warung itu? Iya, itu ternyata ada 1 orang laki-laki dan 1 orang cewek. Jadi dia pendaki asal Bekasi. Oh asal Bekasi mereka. Iya. Itu berarti sempat ngobrol mas ya? Sampai tahu asalnya dari mana? Iya, alhamdulillah itu. Itu setelah pagi atau? Jam 6 itu mas mungkin. Jadi setelah saya packing itu si pasangan ini keluar dari tenda. Di situ saya lumayan senang ini mas, karena ternyata ada orang, bener-bener ada orang itu tenda isinya. Terus ngobrol itu mas? Saya tanya, mau summit mas? Iya mas, mohon maaf semalam masnya nyapa nggak saya balas, soalnya saya kemarin juga kehujanan jadi masuk tenda langsung istirahat, capek. Oh berarti dia juga tahu kalau itu ada suara pendaki lain mas. Iya, ini iya tahu dia ya. Saking capeknya dia nggak mau balas teguran dari saya. Oke. Akhirnya kami janjian itu, ayo mas kita summit bareng, tapi nanti turunnya kita bareng. Jangan ada yang pisah. Jadi kita summit, nanti pas turun kita jalan bareng ke base camp. Oh iya mas, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Nah niat awal saya yang mau langsung turun setelah teror yang kami dapat semalam, akhirnya karena ada temen, saya sama Ricky akhirnya summit ke puncak nih. Oh jadi nggak jadi turun ya? Nggak jadi. Alat-alat yang sudah kami packing saya taruh di belakang warung. Akhirnya kami jalan lah ke puncak. Jadi kami summit itu sekitar jam 7 pagi lah. Ibarat kalau udah ketemu temen nih, jadi mental balik lagi mas ya. Semalam tadi ingin turun, jadi ketemu 2 orang ini, rasa takut sedikit hilang kan. Tambah juga udah pagi, udah cerah cuaca. Saya naik lah itu jam 7. Naik summit sekitar 2,5 jam lah. Akhirnya kami berempat sampai lah di puncak.
2 jam Situ- setengah Mas ya. Iya, di puncak ya sedikit kami melupakan kejadian semalam Mas. Kita sampai puncak, euforia sebentar, foto-foto, bercanda. Lalu setelah itu sekitar sejam lah kami di puncak. Lanjut kita turun ke bawah lagi ke pos 5 untuk ambil carrier. Terus Hmm. kita lanjut turun. Itu masih barengan. Masih barengan. Kita Berarti turun. kalian Mas ini berempat Mas Ian. Ya, kita turun berempat itu. Rame-rame. Kita turun. Sampailah kita ke base camp. Itu sekitar jam 4 sore. Setelah mandi-mandi, alhamdulillah lah kita bisa kembali ke base camp dengan selamat. Saya bersyukur sekali itu Mas, saya bisa kembali lagi ke base camp dengan selamat. Selepas maghrib, saya langsung pulang ini. Karena saya sudah libur kuliah, jadi saya langsung pulang ke Mojokerto, nggak mampir ke Malang dulu. Oh berarti Mas tadinya berangkat dari Malang itu dari kampus ya Mas? Ya dari kosan saya, Dari karena kosan. saya kuliah di Malang, akhirnya pulang saya pulang ke Mojokerto. Perjalanan mulai dari selepas maghrib saya berangkat sampai di Mojokerto itu selepas subuh Mas. Jam 5, jam 4 lah, sekitar jam 4, jam 5 subuh. Saya pulang langsung ke rumah Riki karena nganter Riki pulang. Nah kagetnya itu Mas, waktu saya sampai di rumah Riki, ternyata ibunya Riki itu sudah nunggu di depan dengan ekspresi wajah yang sedikit kesal, sedikit marah Mas. Jadi belum turun nih dari motor ini, ibunya Riki itu bilang Mas, kon delay kon cari pamit ndaki nang Welirang, kon gak ndaki nang Welirang kon yo cari. Nah di situ saya kaget lah. Di situ saya kaget, ternyata Riki itu bohong Mas ke orang tuanya. Setelah itu ibunya marah-marah Mas ke Riki. Kamu itu jangan bohong ke ibu. Kamu itu nggak naik ke Gunung Welirang. Bentar. Ke orang Gitu. tuanya ini berarti bohong ini ke ibunya. Iya, di situ Mas saya kaget lihat penjelasan ibunya Riki. Ternyata Mas, Riki itu mempunyai khodam. Saya juga baru tahu ini. Ricky punya Khodam, betul. Dan khodamnya ini seorang wanita. Jadi waktu saya naik kemarin Mas Slamet, ternyata ini bentar Mas. Sampean tahu khodamnya Rizky wanita itu dari mana? ibunya itu bilang gini, kamu itu punya khodam sebenarnya. Khodam yang ada di tubuhmu itu seorang wanita. Ibumu itu peka sama hal gitu. Kemarin ibu waktu tidur itu ibu ngimpi. Itu berarti posisi masih baru turun dari motor si Ricky, ibunya langsung Iya langsung marah-marah Mas ibunya. kayak gitu. Iya, ibu wingi dimpeni le. Berarti notisnya Mas dari situ ya? Iya. Wah ternyata ada kepekaan ini, ada peka terhadap anak sama ibu ini kayak nyambung gitu Mas. Ada ikatan batin lah. Betul. Awakmu wingi ku kate diunduh mantu le. Betul. Jadi kemarin Mas ternyata di Gunung Slamet itu ada hajat dari makhluk-makhluk gaib. Hajat ini berarti ada acara Mas. Betul. Dan acaranya itu ngunduh mantu. Ibaratnya kalau di Jawa itu ngunduh mantu itu kayak proses nikahan gitu loh. Si mempelai pria ini akan datang ke rumah mempelai wanita. Untuk akad itu. Betul. Untuk melaksanakan acara pernikahan. Berarti bukan lamaran lagi ya, udah Betul. masuk akad ini Mas. Lah kemarin itu suara nenek-nenek yang saya dengar sama Riki di Gunung Slamet itu memberi pertanda bahwa khodam cewek yang ada di dalam tubuh Riki itu mau diambil. Ibaratnya si nenek-nenek tadi itu mau ngambil khodamnya ini untuk dijadikan mantu, untuk dijadikan pasangan. Bukan Rikinya ya yang mau diambil. Bukan, kebetulan karena khodam itu melekat di tubuh Riki, jadi mau nggak mau Riki juga harus ikut. Riki harus jadi mantu juga Mas. Wah di situ saya langsung lemes Mas, ya Allah. Iya. Berarti ini gara-gara Ricky bawa khodam itu tadi Ya, mau diambil. Yang mau diambil tuh khodamnya. iya Nah khodamnya. berhubung khodamnya ini milik Ricky, ibaratnya bersemayam di tubuh Ricky juga mau diambil. Betul. Oh iya. Di situ saya kayak, Rik kamu ini yo nggak jujur ke orang tuamu. Nah, saya minta maaf itu Mas ke ibunya Riki. Dan Riki pun juga nggak tahu kalau dari dulu itu dia punya khodam di dalam tubuhnya. Jadi ibaratnya ya miskomunikasi aja. Ibunya Riki juga nggak berani bilang ke Riki, soalnya kayak Berarti itu belum pantas gitu loh Mas. Itu berarti Ricky baru tahu kalau dirinya punya khodam. Iya, Berarti nggak notice sama sekali ya? nggak ada yang tahu, nggak ada yang notice itu Mas. Cuma ibunya doang kan? Betul. Akhirnya di situ ya saya sebagai yang mengajak Mas minta maaf ke ibunya Riki. Ya
saya mohon maaf Bu, saya nggak tahu kalau Riki nggak jujur ke panjenengan, Riki nggak jujur ke ibu kalau naik ke Gunung Slamet. Terus sebenarnya Riki bilang wis alhamdulillah semuanya selamat, semuanya nggak ada yang kenapa-napa. Udah seneng lah ibu. Dijadikan pelajaran, nggak boleh kalau ndaki ke gunung ya bilang ke gunung mana, jangan bohong. Soalnya ibu juga khawatir dari kemarin ibu tidur nggak tenang, kepikiran Riki, kepikiran sampean Mas Dery gitu. Jadi wah hampir aja kita diunduh sama makhluk yang ada di Gunung Slamet ibaratnya seperti itu Mas. Diunduh, diambil. Hampir aja Mas ya. Ya pertama kali saya naik ke Slamet, Riki juga pertama kali naik ke sana, jadi kayak sebuah pengalaman yang bener-bener nggak bakal saya lupain ini Mas. Saya tipikal orang yang kalau mendaki itu nggak mau browsing dulu gitu loh Mas, nggak mau tahu apa yang ada di sana, bagaimana jalurnya, bagaimana konturnya, apa aja mitos atau tradisi yang ada di gunung itu. Saya nggak pernah mau untuk cari tahu terlebih dahulu karena saya Itu ngiranya kenapa itu? supaya kayak surprise gitu loh Mas. Oh. Jadi saya nggak mau tahu dulu, harus saya Berarti- dulu ngalamin baru saya tahu sensasinya. Berarti Mas ini suka tantangan kayak gitu ya. Betul. Saya suka Bagus ya. mengeksplor hal-hal yang belum pernah saya dapatkan. Makanya Mas nggak mau kayak browsing dulu apa sih kayak pantangannya, Betul. apa sih, gimana sih jalurnya. Nah, Oh, ini berarti juga buat pelajaran juga Mas ya. Kayak, ya. ini Mas belajar nggak kira-kira? Nah, dari penagihan saya ke Slamet ini, jadi mulai sekarang itu saya kalau mau berkegiatan di alam bebas entah dimanapun itu saya selalu cari tahu lah Mas, lewat buku, lewat artikel, lewat media sosial, apa sih tradisi yang kental di daerah tersebut. Jadi saya bisa membuat tolak ukur sama diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan, Jadi apa gak yang harus membahayakan saya ya. siapkan. Betul. Mungkin buat pelajaran juga bagi teman-teman yang mendengarkan. Kalau kemana pun ya dicari tahu dulu lah. Udah sampai sini aja Mas ceritanya. Mungkin itu ya sedikit pengalaman dan cerita saya tentang pendakian ke Gunung Slamet. Harapannya nanti bisa dijadikan pelajaran lah untuk teman-teman semua dan penonton yang menyaksikan tayangan ini, supaya lebih baik dan bijak dalam melakukan perjalanan Manapun pendakian ataupun kegiatan apapun di alam bebas. Oke, Mas Dery, ini saya terima kasih telah memberikan sedikit cerita untuk teman-teman yang ada di rumah dan untuk channel ini. Siap, sama-sama Mas. Oke Mas, kalau itu cukup sampai sini. Dan teman-teman, terima kasih telah menyimak cerita horor dari Mas Dery. Dan saya berterima kasih sampai sini juga. Channel Galeri Tanda Terus Official mengucapkan sampai jumpa kembali di next content. Jangan lupa jika teman-teman menyukai tayangan ini, like dan subscribe. Jika punya pesan ataupun kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan kritik kami, karena dari kritik itulah kami bangun dan bangkit dan menjadi lebih baik. Oke, sekian, terima kasih. Semoga teman-teman mendengarkan sehat semua dan diberikan kelancaran rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.